warahmatullahi wabarakatuh. Safari Ramadan ini maupun kegiatan menyapa KUA ini berjalan dengan santai, rileks, namun tetap menengah dalam artian tujuan maupun harapan kita semua dapat tersampaikan, sehingga Bapak Ibu bisa secara langsung baik berkeluh kesah, memberikan saran, kritik, pertanyaan atau apapun terkait dengan pelaksanaan tusi kita baik di KUA, di madrasah ataupun di masyarakat sebagai pelayan umat. Untuk ketemu dengan para pimpinan ini sebenarnya dari harapan kita bersama di setiap waktu. Kenapa demikian? Karena dengan adanya momentum seperti ini kita mulai menyampaikan pesan juga menyampaikan beberapa hal, yaitu berkenaan dengan BMN, Badan Barang Milik Negara. Itu kebanyakan sekarang yang ada di KUA itu sudah mulai kurang atau tidak layak, itu satu. Terus yang kedua, banyaknya barang yang pindah, entah itu pindah ke KUA lain atau yang dibawa baik kepala KUA-nya, dan itu juga podcast bisa digunakan sebagai bahan sosialisasi. Jadi kegiatan itu tidak hanya pada saat itu, tapi direkam dan ditayangkan di YouTube atau media-media lain yang ada di Kemenang. Yang ditanyakan adalah apa atau dalam melibatkan terhadap kondisi masyarakat yang sudah selesai nikah atau pisah, baik pisah hidup maupun pisah meninggal, gimana peran institusi negara yang namanya KUA? Menurut Bapak Kasih Dimas, kami butuh referensi gimana untuk menerapkan BIM itu tadi yang menjadi suatu kewajiban tadi kepada kalangan mereka ini, kalangan santri dan santriwati yang masih ada di pondok ini. Sementara kami ketika sosialisasi kata persuratan beribadah pada hari Minggu itu tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan surat. Terus yang kedua, klarifikasi juga ini terkait dengan institusi kita dalam kata persuratan juga sering kali saya jumpai tembusan itu kemana Kementerian Agama Sumut, apa yang benar kepada kantor Kementerian Agama Sumut, apa kepada Kementerian Agama itu. Maka kantor Kementerian Agama kita mulai dari kemarin itu adalah untuk penertiban aset berupa kendaraan dinas, dan itu sudah kita temukan informasi kepada masyarakat. Dan juga ditambahkan lagi sekarang Kementerian Agama Sumeneb kemarin sudah kita launching adanya PTSP online. Adapun tutorialnya nanti akan kita sampaikan melalui grup-grup baik itu di KUA, di madrasah, dan juga grup-grup yang ada di humas. Di Kementerian Agama kita ada grup humas dan seterusnya. Maka itu tutorialnya akan kita sampaikan di sana. Ya. Baik nazir atau wakil perihal kelengkapan berkas. Jadi hanya butuh di IW saja, tidak ke sertifikat. Itu banyak sekali permohonan dari kawan-kawan kita di KUA itu berkaitan dengan persoalan pola tata cara mengisi IW itu, sehingga karena terjadi kesalahan maka sering bolak-balik antara kantor KUA dengan pertanahan. Di antaranya adalah mereka beliau-beliau itu keliru dalam mengisi IW itu. Baik itu tidak saya ngomong agenda setelah lebaran nanti akan ada impact untuk pengisian HIW yang otomatis terbaru nanti seperti apa. Saya juga belum tahu dengan HIW tentang kelembagaan. Kalau dokumen kelembagaan tidak lengkap, bahkan juga harus didispos. Satu lagi, surat keterangan waris. Pertanyaan menolak, Pak, kalau itu fotokopi, minta aslinya. Kalau persoalan
biaya gratis 100% hari ini. Berkas Bapak lengkap, bawa ke pertanahan, semua yang bernama metai disediakan oleh pertanahan, semuanya. Sudah ada MOU antara pertanahan dengan Kemenak, kantor kita. Kalau ada sertifikat tanah wakaf yang masih bersatu dengan tanah pekarangan, dengan pemanah, dengan perkebunan, itu tidak bisa ditawakaf sebelum dipisah. Biaya pemisahan ditanggung oleh Kemenak. Sehingga 0% Pak, tidak ada apa-apa. Maka Bapak dan Ibu sekalian di lapangan tidak boleh berkonspirasi dengan pengukur tanah itu. Kalau narik biaya tidak boleh Pak. Kalau sudah pakai EAIW Pak, syaratnya tidak memenuhi, tidak bisa diupload. Nah, tapi untuk sementara ini, untuk proses percepatan, maka sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Jawa, tetap EAIW yang lama akan dipakai. Ini sebenarnya tanggung jawab kepala KUA, karena melekat pada jabatannya. Jangan hanya pencatatan nikahnya. Kepala KUA itu adalah penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai kepala KUA. Di dalamnya ada tugas yang melekat, pencatat nikah dan pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Jangan dilepaskan pada stafnya. Hati-hati Pak. Insya Allah sekarang sudah ditutup pendaftaran yang pertama, yang periode pertama. Periode kedua insya Allah tanggal 24 sampai 17 pelunasan ya. Pelunasan yang kedua itu tanggal 24 Maret sampai 17 April. Sampai sekarang ada 767 jamaah yang sudah melunasi, dan tadi malam itu sudah ada 528 koper yang datang dan sudah diinformasikan kepada kepala KUA via WA bahwa pengambilan itu nanti diatur per wilayah suku kepala KUA. Untuk koordinator saja yang melaksanakan manasik wajib, yaitu sebanyak 6 kali manasik nanti setelah Idul Fitri. Tugas kami berkoordinasi, membimbing dan membina guru PAI yang ada di sekolah. Kemudian terkait yang mendesak kami itu adalah pembayaran gaji ke-13 dan THR bagi GPAI. Ini sesuai dengan surat edaran nomor 14 Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa pembayaran THR dan gaji ke-13 itu sudah dibebankan, bukan dari Kemenak lagi, dibebankan kepada pemerintah daerah sesuai dengan SE tersebut. Adapun gaji atau TPG bagi PNS TPG PAI untuk Januari Februari itu sudah cair tanggal 21 kemarin, yaitu sebanyak 234 GPAI 234 orang, realisasinya sudah tanggal 21 Maret kemarin. Itu kemudian yang P3K, yang kedua yang dari P3K sebanyak 56 GPAI, insya Allah ini baru akan cair hari tanggal 24 hari Senin yang akan datang, hari Senin lusa. Mengapa agak terlambat? Karena ada perubahan rekening di situ, sehingga sekarang 21 sudah cair semua, maka ya masih harus level baru lagi. Ini bisa diundang oleh masing-masing jamaah, tentu bukan hanya tentang sertifikasi tanah wakaf, bisa juga tentang bagaimana kalibrasi arah kiblat, sehingga juga ada hal yang bisa kita berikan. Dan juga saya yakin para penghulu ini sudah paham semua tentang kalibrasi arah kiblat. Yang tidak paham biar segera latihan, sehingga ini bisa menjadi satu tugas penting juga oleh para penghulu untuk bisa memastikan arah kiblat musola dan masjid. Dan ini menjadi oleh-oleh ketika pertemuan itu, termasuk juga terkait dana pemisahan itu kita itu membantu sesuai dengan kemampuan yang anggaran yang ada di kantor Kemenak. Yang kedua,
tentang teknologi digital ini memang hari ini bukan lagi satu, saya sering menjelaskan kepada para ASN bahwa teknologi digital hari ini memang bukan lagi satu kemewahan untuk mendukung kita dalam bekerja, tapi memang teknologi digital itu sudah menjadi perangkat kerja kita. Kalau listrik mati kita tidak bisa bekerja. Menjadi tugas kita, dan namanya mungkin salah satunya oleh para pengawas, ya bagaimana membangun satu kesadaran digital bagi para kepala madrasah. Selanjutnya, memang penting intensitas koordinasi Kasih Dinas, Penzawa, dan para kepala KUA terkait sertifikasi tanah wakaf ini, karena memang ini prioritas nasional, prioritas DPR, prioritas Kementerian Agama Pusat. Dirjen Dinas itu kan sudah mengeluarkan flyer yang sudah viral itu. Tapi memang persoalannya memang cukup rumit, baik di pengadministrasiannya maupun di kesadaran mewakafkan. Nah ini memang agak uniknya, tapi ini benar kata Pak Penzawa, ini tantangan. Tantangannya harus kita jawab, jangan dijadikan kendala. Kalau kendala kita akan menang, tapi kalau tantangan ini kan kita selesaikan bersama-sama di titik mananya. Karena ini memang satu program baru, percepatan ini, sehingga ini akan menggugah kesadaran kita bersama. Kami mohon kepada para imam, pegawai, ASN semuanya, para kepala KUA, pengawas madrasah dan pengawas PAIS juga, ya bagaimana ikut mensosialisasikan ini dan mendukung program ini. Nah, yuk ke depan. Dan ini bukan hanya menyangkut di kantor, KUA juga penting. Misalnya punya WA Center. Apa beratnya WA Center? Yang terakhir mengenai BMN, jadi betul Pak Kasubag, kita memang sedang melakukan penataan step by step. Bukan sudah kantor dirawat. Yang terakhir terima kasih para pimpinan Pak Kasubag,